Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Ikhwa fillah, a'azzakumullahu taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari ke-24 kita melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita, amal siam kita, amal qiyam kita, tadabbur Quran kita, tilawah Al-Quran kita, amal-amal ibadah sunnah kita diterima seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjadi penggugur, penghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Bapak Ibu jamaah i'tikaf Masjid Azura yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada materi ketiga atau materi kedua di kajian sebelum berbuka pada waktu i'tikaf di Masjid Azura di 10 hari terakhir, kita mengangkat tema tentang peran ayah dan ibu dalam membentuk keluarga muslim yang tangguh ya, bukan yang tanggung, yang tangguh. Kebetulan typo pas waktu ngirim ke Ustadz Samsul. Jadi bukan keluarga muslim yang tanggung, tapi keluarga muslim yang tangguh. Nah, ini tentunya satu ayat yang telah kita ketahui bersama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan para sahabat ketika dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, maka para sahabat otomatis intibah, ya, langsung memusatkan perhatian, karena hanya dua yang Allah berikan, yang Allah akan sampaikan ketika Allah mengatakan wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Apakah ini perintah ataukah ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, pada ayat ini qu anfusakum berarti ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, jagalah diri kalian, wa ahlikum dan keluarga kalian, nar dari api neraka, wa quduhan nas wal hijarah yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Ya, tentunya yang kenapa dipilihkan penjaga neraka ini dari kaum malaikah, dari golongan malaikah. Maka Allah sampaikan 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Penjaganya, kata Allah Subhanahu wa taala, ghiladun syidad, malaikat-malaikat yang kasar lagi keras, nggak bisa dinego nih maksudnya. Ya, apa kalau kepanjangan hakim itu apa? Ada yang tahu? Kepanjangan hakim, saya lupa ingat. Ya itulah kira-kira ya. Semua urusan membutuhkan uang tunai, kalau itu sumut. Ya, semua urusan membutuhkan uang tunai. Nah, kalau hakim apa kepanjangannya? Apa? KUHP, apa tuh? Itulah perbuatan kalau misalkan kita meletakkan penjaga-penjaga itu dari kelompok manusia. Ya, kasih uang habis perkara ya. Habis perkara. Jadi itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala memilihkan penjaga neraka dari kelompok kaum golongan malaikat. Karena ghiladun syidad, sudah kasar keras, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna
mayu'marun. Mereka nggak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, keluarga adalah institusi atau lembaga pertama dalam pembentukan karakter anak. Jadi apakah anak itu mereka akan menjadi seorang yang lembut, seorang yang penyayang, seorang yang penyabar, seorang yang bisa bekerja keras, ya, seorang yang disiplin, seorang yang punya jiwa pendidik, seorang yang selalu berpikir optimis. Ini pembentukannya di mana? Keluarga. Nah, kemudian orang tua, ayah dan ibu memiliki peran kunci dalam membentuk generasi yang tangguh dan berakhlak mulia. Maka tidak ada kita harapkan kontribusi orang lain. Nah, itu ayah dan ibu. Seorang Syekh Abdul Karim, hafizahullah, Abu Muhammad Abdul Karim Al-Katsir rahimahullah mengatakan, rugi kita, bapak nih, atau calon bapak, kalau anak kita belajar surat Al-Fatihah dari guru ngajinya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu, anak kita, atau ini para calon-calon bapak nih, anak kita belajar surah Al-Fatihah dari guru ngajinya. Kenapa? Karena surat Al-Fatihah akan dia pakai dalam melaksanakan perintah Allah yang wajib, yaitu apa? Sholat 5 waktu. Paling sedikit 17 kali dia baca dalam satu hari. Nah, bayangkan berapa besar pahala kita jikalau anak kita belajar surat Al-Fatihah dari siapa? Dari kita, bukan dari imam, bukan dari guru ngajinya, bukan dari guru yang ada di sekolahnya. Ya. Kenapa anak-anak muslim sekarang itu prioritas sekolah IT? Tapi bukan information technology. Maksudnya IT itu Islam terpadu. Jadi SD IT, SD Islam terpadu. Kenapa banyak orang tua yang memprioritaskan pendidikan anaknya ke sana? Ada beberapa alasan ketika ditanya, karena saya sudah tidak punya waktu untuk mendidik anak-anak saya. Jadi saya serahkan saja sudah ke pondok pesantren atau sekolah IT. Ya, ada yang bilang sekolah IT ini adalah sekolah IT-nya itu Islam termahal. Ya, jadi kalau mau daftarin anak ke sekolah IT, wah mahal banget, Ustadz, gitu. Kalau bisa bikin sekolah yang murah-murah aja lah. Jadi salah satu pelesetannya sekolah IT adalah sekolah Islam termahal. Tapi catatan bagi kita adalah kita menyekolahkan anak kita di sekolah Islam terpadu bukan berarti porsi pendidikan orang tua, ayah dan ibu menjadi terkurangi dengan adanya keberadaan sekolah-sekolah Islam terpadu. Nah, kemudian orang tua, ayah dan ibu memiliki peran kunci. Maka kita adalah kunci utama, bukan orang lain. Jadi kontribusi orang lain kita harapkan seminimal mungkin, atau kita berharap kontribusi mereka adalah untuk menjaga, untuk merealisasikan sebuah budaya. Untuk siapa? Untuk anak-anak kita. Nah, yang pertama, apa peran ayah dalam keluarga? Nah, ini udah sempat kita bahas. Yang pertama, sebagai pemimpin, qawwam. Jadi ayah bertanggung jawab memimpin keluarga dengan adil dan bijaksana. Jadi kalau membahas adil ya kan sedikitnya adalah adil itu tidak mesti sama. Dan bijaksana. Kita pernah ingat kisah seorang tukang cukur. Ya kan? Dia lagi nyukur asik pelanggannya, konsumennya, dia lagi nyukur, dia nyeletuk. Menurut saya Tuhan tuh nggak ada. Dia bilang begitu. Kalaupun ada Tuhan nggak adil, kata dia. Kalaupun ada Tuhan nggak adil. Tapi dia bilang Tuhan tuh nggak ada.
Kenapa masih banyak orang-orang yang berbuat maksiat, masih banyak orang-orang yang nyembah selain Tuhan, masih banyak orang-orang yang berbuat zalim. Akhirnya si konsumennya, si pelanggannya, tukang cukur tuh nanya, e, menurut saya juga tukang cukur tuh nggak ada. Tukang cukur nggak terima, loh kok bisa begitu? Nah ini buktinya saya ada. Iya, itu saya lihat di luar orang gila rambutnya masih panjang, kata si konsumen. Berarti itu menandakan tukang cukur nggak ada. Loh, kenapa begitu? Dia kan tinggal datang aja ke tukang cukur, minta cukur, saya rapihin, dia bayar, dia pulang. Bukan berarti saya nggak ada, tukang cukur nggak ada. Nah, akhirnya si konsumen tadi bilang, begitu juga dengan Tuhan. Kalau kita berharap Tuhan yang selalu memperhatikan kita, memprioritaskan kita, tapi ketika dipanggil kita nggak pernah datang, ya sama kasusnya seperti orang gila, yang dia nggak pernah paham, dia nggak pernah tahu bahwa sudah ada tukang cukur di dunia ini. Nah maka seorang ayah jangan sampai perannya ini hilang dari keluarganya, dari rumah tangganya. Maka ayah adalah pemimpin keluarga yang harus memimpin keluarganya dengan adil dan bijaksana. Nah, kemudian yang kedua, ayah sebagai teladan. Anak laki-laki belajar tentang tanggung jawab, keberanian, dan keteguhan dari ayahnya. Nah, jadi kita nih, ya bapak-bapak sebagai teladan bagi anak-anak kita, ya, terutama anak-anak laki-laki kita. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa cinta pertama anak perempuan adalah ayahnya. Ya, jadi dia mengharapkan sosok sebagai seorang ayah yang menjadi pelindung dalam hidup dia, yang dapat berbagi di dalam kehidupan dia. Ini anak perempuan. Jadi bukan hanya teladan bagi anak laki-laki, tapi juga teladan bagi anak perempuan kita. Kalau ditanya kepada anak kita misalkan, kebanyakan orang yang berprofesi ustadz khawatir juga kalau anaknya jadi ustadz. Betul gak ustadz? Bahkan ustadznya bilang, kamu jangan jadi ustadz. Padahal si anak melihat bahwa profesi ustadz ini membuat dia tuh bangga gitu. Pokoknya abang atau ayah, adik mau jadi ustadz. Loh kenapa mau jadi ustadz? Ya ustadz bisa ngapain aja. Ustadz bisa nyupir mobil, ustadz bisa ceramah, ustadz bisa ngajar, ustadz bisa jadi imam, ustadz bisa jadi muadzin, ustadz bisa jadi trainer. Karena dia melihat ayahnya itu membanggakan. Kalau misalkan ayahnya seorang pengusaha, dia pun seperti itu. Dia melihat bahwa abang mau jadi pengusaha, adik mau jadi pengusaha. Loh kenapa jadi pengusaha? Nggak jadi ustadz aja. Ternyata ayah bisa jadi ustadz juga walaupun ayah bekerja. Ayah bisa jadi dai juga. Ayah bisa ikut menyampaikan kebenaran. Ayah bisa ikut di komunitas-komunitas anti maksiat. Jadi figur dia, teladan dia adalah sang ayah. Ya, Ustaz Ridwan itu menyampaikan ada satu sekolah yang ujian akhirnya untuk sang anak di sekolah dasar itu ada paper yang anaknya menulis, sampai ada satu orang anak menulis tentang ayahnya 3 jilid. Ujian kelulusan sekolah dasar, Pak. Nah ini bukunya laris ini. Ustaz Ridwan menyampaikan tuh bukunya Ayahku Apa gitu. Ya nanti bisa dicari, Pak. Bukunya laris terjual ini. Nah ini ternyata tugas akhir seorang anak yang dia dari kelas 4, 5, 6 itu diperintahkan oleh sekolahnya untuk menulis tentang sang ayah. Jadi dia perhatiin betul nih sang ayah nih. Kenapa? Karena sang ayah betul-betul sosok. Dari dialah si anak belajar tanggung jawab. Dari dia si anak belajar bagaimana bijaksana. Dari dia sang anak belajar bagaimana ketegasan. Dari dia sang anak belajar bagaimana kalau ayahnya marah. Semua dari
dari sang ayah. Dari dia juga sang anak belajar bagaimana ayahnya tidur. Ya, dari dia. Nah, kalau misalkan kita waktu kajian tidur misalkan, atau waktu sholat Jumat, khutbah Jumat kita tidur misalkan, nanti anak kita ketika diajak sholat Jumat, Dek, ayo berangkat sholat Jumat. Enggak ah, adek nggak ngantuk. Loh, kok bisa bilang begitu? Iya, soalnya adek kalau ngelihat ayah kalau khutbah Jumat, ayah tidur. Kan adek belum ngantuk, jadi adek nggak mau ikut sholat Jumat katanya. Loh, kenapa begitu? Ternyata sholat Jumat kumpulan orang-orang yang ngantuk, Ustaz, yang tidur. Karena dia ngelihat, dia merekam. Nah, kemudian yang ketiga, ayah sebagai pemberi nafkah. Nah, ini no debat. Nah, kemudian peran ibu dalam keluarga. Nah, ibu ini sebagai pendidik pertama. Maka dikatakan ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Jadi sang ibu ini sekolah pertama bagi sang anak. Nah, dulu saya waktu masih punya anak satu, Pak, itu agak terbatas karena kebetulan padat banget dan belum paham bagaimana waktu potensial untuk seorang anak laki-laki. Karena kebetulan anak laki-laki yang suka bareng etika, Sulaiman, dia lebih banyak bareng sama ibunya. Akhirnya pada saat usia 2-3 tahun itu, kebiasaan dia megang penggorengan, Pak. Saya yang khawatir jadinya. Jadi dia kemana-mana bawa penggorengan sama apa, codet. Sama codet. Astagfirullahaladzim. Ini kesalahan terbesar di saya gitu. Kenapa? Karena pada waktu yang potensial untuk ditiru dari kebiasaan seorang ayah itu, saya udah nggak ada di rumah. Nah, harusnya saya bangunin dia, mau sebelum subuh jam 3 saya bangunin, sebelum saya berangkat ngisi kajian subuh misalkan. Saya harus bangunin dia. Kalau perlu ajak dia ikut sholat subuh berjamaah, walaupun ngisinya di tempat agak jauh dari rumah misalkan. Nah, karena dia bangun pagi, dia ngelihat ibunya masak, dia ngelihat bapaknya udah nggak ada, akhirnya yang dia suka, wah ternyata di dunia ini kebiasaan terbaik itu adalah megang penggorengan dan codet. Dia kemana-mana bawa penggorengan sama codet. Akhirnya yang ngejaganya itu, kalau dari jauh dia ngeliat dari belakang anak laki-laki ada yang bawa-bawa penggorengan, itu Sulaiman. Saya merasa bersalah. Akhirnya di usia 4 tahun itu saya sering ajak main dia. Saya main futsal, kadang-kadang suka sampai malam, Pak. Kebetulan tinggal di Depok, main futsal di Bogor. Ya sudah, sempetin waktu ada libur sedikit, saya bawa dia kemana. Supaya dia melihat kebiasaan bapaknya itu, inilah yang harus dia tiru sebagai anak laki-laki. Nah, tapi ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Berapa banyak bapak-bapak yang tahan diminta ngerjain PR bareng anaknya. Tapi juga tidak banyak ibu-ibu yang sabar untuk bareng ngerjain PR bareng anaknya. Kadang-kadang udah ke ayah aja, kan begitu, Pak. Nah, tapi ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Kemudian yang kedua, ibu sebagai pengatur rumah tangga. Jadi kalau urusan letak ini di mana, udah biarin ibu-ibu aja, Pak. Ya, kita jangan ngatur-ngatur, jangan ikut-ikutan ngatur. Posisi lemari anak, posisi atas nih bajunya apa celananya, bawah nih jaketnya atau bagaimana, sudah biarkan ibu saja. Jadi yang menciptakan lingkungan rumah yang nyaman dan rasa penuh kasih sayang itu adanya di mana? Di seorang ibu. Nah, kemudian ibu juga sebagai teladan akhlak, terutama bagi anak perempuan. Nah, kalau anak perempuannya ngelihat ibunya sopian terus misalkan, ya anak perempuannya juga ketika minta jajan, mintanya saldo Shopee, nggak minta uang cash. Ya, mama isiin aja Shopee Pay adek misalkan, kalau anaknya perempuan. Karena dia ngelihat teladannya, ibunya, akhlaknya ternyata akhlak Shopee misalkan. Ya, alhamdulillah. Jadi dari si ibulah anak perempuan belajar tentang kelembutan, kesabaran, dan ketangguhan.
Ini dari seorang ibu. Nah, kemudian bagaimana ayah dan ibu berkolaborasi? Jadi ayah dan ibu berkolaborasi. Nah, lagi-lagi komunikasi yang baik. Ya, bahkan ada seorang pendidik menyampaikan bahwa ketika ayah dan ibu sedang berkonflik, pada saat ada anak, usahakan tidak ada konflik. Pasti ada, Bapak Ibu. Kalau kita konflik dengan istri, pasti ada. Istri konflik dengan kita, pasti ada. Tapi usahakan anak-anak tidak melihat konflik, perbedaan pendapat, sampai emosi misalkan depan anak-anak kita. Jadi ayah dan ibu harus sepakat menjalin, mencontohkan, mengeluarkan kata-kata komunikasi yang baik dalam mendidik anak. Kemudian ayah dan ibu harus menjadi tim yang solid, saling mendukung dalam mengatasi tantangan keluarga. Jadi perihal pendidikan anak ini, kita adalah tim yang ganda campuran yang solid. Jadi nggak ada suami istri itu hanya pemain ganda saja, tapi ganda campuran, harus laki-laki dan perempuan. Tidak ada ganda putra kalau suami dan istri, atau ganda putri suami dan istri, itu nggak ada. Harus ganda campuran. Kemudian menciptakan lingkungan yang islami. Nah, membiasakan anak-anak dengan nilai-nilai Islam sejak kecil. Sholat, membaca Al-Quran, puasa sunnah, bersedekah. Jadi anak ketika kita melihat pengemis misalkan, kasihkan sang anak, Pak. Kalau kita mau ngasih, kasihkan sang anak. Bahkan anak sampai harus turun dari kendaraan. Biarkan kita di kendaraan, biarkan dia yang memberikan. Nah, supaya dia bercita-cita, saya tetap menjadi pemberi, tangan di atas, dan tidak mau jadi tangan di bawah. Kemudian langkah praktisnya bagaimana? Bapak Ibu, langkah praktis membentuk generasi tangguh. Tidak lain, yang pertama harus kita berikan adalah pendidikan agama. Jadi bukan pendidikan yang lain. Kalaupun dia dibilang kurang pergaulan, dia dibilang tidak ikut sana, tidak ikut sini, tidak banyak kegiatan, tapi yang paling penting adalah mengajarkan tauhid, akhlak, dan ibadah. Sesekali kita tanya, udah makan belum? Belum misalkan, kita tahu dia belum makan. Yang ngasih makan siapa? Ayah. Nah, kita luruskan, yang ngasih makan bukan ayah. Ayah hanya dititipkan saja. Dari siapa? Dari Allah. Yang ngasih minum siapa? Ibu. Yang ngasih minum bukan ibu. Kita sampaikan, ibu dan ayah hanya dititipkan saja. Yang ngasih makan dan minum adalah Allah. Kalau kita ajak ke kebun binatang misalkan, yang menciptakan semua binatang ini, oh saya salah nunjuk ya. Yang menciptakan semua binatang di sana, itu siapa? Bapak ibunya? Bukan. Yang menciptakan seluruh binatang di kebun binatang itu adalah Allah. Semudah itu, Pak. Semudah itu. Kita ingat kisahnya Rasulullah SAW dengan gadis kecil yang main dengan usfur, burung. Dan anak perempuan itu apa? Menangis karena burungnya mati. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan akidah di situ. Kemudian kita ingat Rasulullah SAW mengajarkan Hasan dan Husain. Rasulullah SAW bermain di rumah, kemudian beliau tetap mengajarkan akhlak yang baik pada saat di rumah ibadah, di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau nggak marahin. Pada saat Hasan dan Husain datang, beliau nggak marahin, karena kebetulan sedang sholat, dan habis sholat pun didiemin saja, nggak dimarahin. Ini mendekatkan anak dengan tempat ibadah.
Kemudian anak-anak tidur misalkan di sini, Pak. Sampai dia berbuat kotor misalkan, mohon maaf. Jangan dimarahi. Miliaran anak pada saat ini tidak mau diajak ke masjid. Jadi kalau dia sudah senang tidur di masjid, sudah senang main di masjid, biarin. Itu kebanggaan bagi kita sang bapak. Kebanggaan bagi kita sang bapak. Kemudian memberikan contoh yang baik. Karena anak pasti meniru perilaku orang tua. Dari gaya berpakaiannya. Pasti Pak, pada saat usia tertentu, bapak atau ibu mengalami anak laki-laki meniru ayahnya dalam berpakaian, anak perempuan meniru ibunya dalam berpakaian. Ya biasanya kita misalkan ada yang pakai kaos dalam senangnya warna putih. Anak kita akan niru, Pak. Kalau dia dibeliin kaos dalam warna selain putih, dia nggak mau pakai. Ini bukan kaos dalam namanya, Mi. Marah-marah dia ke ibunya. Kaos dalam itu kayak yang dipakai ayah, kayak yang dipakai abi misalkan. Ini anak meniru perilaku orang tua. Kemudian selalu menjaga komunikasi dengan anak. Nah, kalau jadi orang tua, kita kuping nih harus dipasang dua-duanya, Pak. Kadang kita misalkan nganterin sekolah anak-anak kita. Masa ini nikmati dengan penuh rasa syukur dan bahagia. Kenapa? Karena hari kita mengantarkan anak kita ke sekolah, tidak akan pernah terulang lagi dalam hidup kita, Pak. Jadi kalau si ibu lagi sibuk di dapur, ibu lagi sibuk dengan anaknya yang perempuan misalkan, atau ibu lagi sibuk urusan lain, pada saat nganterin anak-anak sekolah itu, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib bersyukur dengan penuh rasa bahagia, dan banyakkan komunikasi dengan anak pada saat itu, karena setiap harinya tidak pernah akan terulang lagi dalam hidup kita hari yang sama. Jadi kita sekedar tanya saja, Pak, abang hari ini belajar apa? Nanti besoknya dia ingat lagi, ayah akan tanya pelajaran apa hari ini yang akan saya pelajari. Minggu berikutnya akan menjadi kebiasaan. Saya akan ingat malamnya, pagi sebelum berangkat. Kenapa? Karena ayah akan bertanya, hari ini belajar apa? Bagaimana gurunya? Abang atau adik bermasalah gak sama bu guru atau sama pak guru misalnya. Dan disitulah masuk nasihat-nasihat yang selalu akan diingat oleh sang anak. Nah, kemudian menanamkan nilai tanggung jawab kepada anak-anak kita. Ya, misalkan kita ingin menitipkan amanah ke istri, kita mau nitip uang misalkan, kasih Pak anak yang tertua, dia tanggung jawab betul itu. Atau kita ingin menitipkan uang untuk adik-adiknya, kasih coba anak tertua. Berikan mereka pelajaran tentang amanah, tanggung jawab, disiplin dalam memberikan, komitmen, dan lain sebagainya. Ini adalah pendidikan-pendidikan praktis yang mudah dipraktekkan, tapi kalau kita terlambat, budaya anak-anak kita akan hilang, Pak. Dan akan sulit untuk kita merealisasikan pendidikan pada usia-usia tertentu. Kita lihat anak-anak Timur Tengah, Bapak Ibu. Kalau kita ibadah haji atau umroh, anak-anak Timur Tengah itu lebih struggle daripada kita. Padahal anak-anak kecil. Kalau kita Indonesia nih, anak kita jauh sedikit, khawatir, takut. Tapi kalau mereka, Rasulullah SAW dalam sirah Nabawiyah, ketika bapak beliau SAW Abdullah meninggal, kemudian yang menjaga, orang pertama yang utama menjaga Rasulullah SAW adalah kakeknya, Abdul Muttalib.
Nah, kakeknya sering sekali mengajak Rasulullah SAW di pertemuan para pemuka Quraisy. Jadi Muhammad kecil alaihi salatu wassalam selalu didudukkan, Pak, duduk ikut liqa sama siapa? Tentunya bukan liqa tarbiyah rabbaniyah atau dirosa misalkan. Bukan liqa seperti itu, tapi mereka pertemuan. Mereka pertemuan, Abdul Muthalib menjandingkan cucunya. Karena orang lain pun tahu bahwa ini cucunya Abdul Muthalib. Gak ada yang bisa macam-macam. Dan dari situlah Nabi Muhammad SAW belajar tentang arti ketegasan, tentang arti kebijaksanaan, tentang arti adab kepada yang lebih tua, tentang arti menghormati, tentang arti menjaga wibawa. Jadi Rasulullah SAW paham betul bagaimana berkomunikasi. Karena sejak kecil beliau sudah dibawa oleh kakeknya. Kemudian usia belasan tahun beliau dibawa berdagang oleh siapa? Pamannya. Nah, ini anak-anak kita, Pak. Usia belasan tahun. Bagaimana kalau kita ajak berdagang ke Malaysia misalkan? Kita aja belum tentu berani. Karena kita nggak terdidik untuk pergi jauh dari rumah. Apalagi orang Ciluwer, Pak. Orang Sukaraja. Kalau jauh dari rumah, wah repot. Bagaimana anak-anak kita pengen kita ajak, yuk kita ke Thailand. Kita ke Vietnam dagang. Rasulullah SAW lintas negara berdagang mendampingi pamannya di usia belasan tahun. 20 tahun lebih beliau itu terasah di mana? Di perjalanan. Sampai ke negeri Syam. Sampai kita kenal satu pohon yang masih tumbuh di padang pasir sampai hari ini, di mana? Yordania. Pohon itu jadi saksi bahwa Rasulullah SAW pernah ke tempat itu, berjalan di tempat itu. Bayangkan, maka puluhan tahun beliau dewasa di mana? Di jalan. Anak-anak kita sekarang kalau tidur cari bantal. Bagus cari bantal, cari bapaknya kadang-kadang. Nggak mau tidur sebelum Abi pulang misalkan. Rasulullah SAW sudah terbiasa tidur beratapkan langit, tidur beralaskan tanah. Nah, maka ajak anak-anak kita nanti berkemah, Pak. Supaya mereka merasakan bagaimana indahnya tidur beratap langit, bagaimana indahnya tidur beralas tanah. Ini dari bapaknya. Kisah-kisah inspiratif ini saya tidak perlu sebutkan bagaimana keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian kisah Luqman yang mengajarkan ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Panjang sekali nasihat beliau kepada anaknya. Yang pertama dan utama beliau mengajarkan ketauhidan, baru setelahnya beliau mengajarkan tentang akhlak, adab, bagaimana bergaul, bagaimana bertutur kata, bagaimana berjalan. Semua pendidikan tentang keluarga sudah ada di dalam Al-Quran. Nah, kemudian kesimpulannya adalah ayah dan ibu tadi ganda campuran dan tim solid yang terbaik. Keduanya memiliki peran yang saling melengkapi. Ya, kalau kita lihat istri kita sedang capek, kita bantu, Pak. Kalau istri melihat kita sedang capek, bantu. Kemudian pendidikan anak dimulai dari rumah. Maka rumah yang orang tua ada di dalamnya adalah role model utama bagi pendidikan generasi kita, pendidikan anak-anak kita. Nah, yang ketiga kesimpulannya adalah generasi tangguh lahir dari keluarga yang tangguh, keluarga yang kuat secara spiritual, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mental kita dalam menghadapi hiruk pikuk kehidupan kita. Nah, ini anak-anak selalu menjadikan kita adalah sebagai cerminan bagaimana orang tuanya
menjalani kehidupan di rumah tangganya setiap waktu. Demikian wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang ditanyakan atau ditambahkan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini adalah hari keempat di mana materinya tentang keluarga ya. Kita berkeluarga dan anak buah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan saya merasa bahwa ini materi sangat luar biasa ya. Yang saya tanyakan adalah tanggung jawab seorang suami gitu ya, bahwa kita itu nanti akan menanggung dosa masing-masing gitu ya, dan nanti juga di akhirat akan ditanya tentang diri masing-masing. Kemudian banyak sekali pertanyaan bahwa istri itu tergantung suaminya, anak itu tergantung orang tuanya, ayahnya. Mohon penjelasannya Ustaz terkait dengan ini, apakah benar seperti itu? Bukankah kita nanti di sana akan menghadap Allah masing-masing? Ya, jadi kalau melihat kondisi itu, bagaimana dengan sejarah Aisyah istrinya Fir'aun, Asia. Asia gitu, kemudian itu istrinya yang Makkah gitu ya. Jadi amat sangat berbeda dengan suaminya. Maksudnya mohon penguasanya tidak ini sebagai suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya ingat satu pertanyaan, Pak. Jadi satu pertanyaan, kebetulan seorang penanya ini, dia mencontohkan seorang perempuan yang istrinya sudah meninggal. Suaminya sudah meninggal. Jadi wanita, perempuan yang suaminya sudah meninggal. Kemudian jamaah ini bertanya kepada Ustadz, Ustadz, seandainya si perempuan tadi nikah lagi, nanti dia di surga itu sama suami pertama atau sama suami yang kedua? Kan begitu pertanyaannya Pak ya? Jadi seandainya perempuan nikah lagi, dia di surga sama suami pertama atau sama suami kedua? Nah, si Ustadz lucu. Kenapa? Lucunya itu yang pertama, husnuzon. Husnuzonnya besar sekali penanya ini. Karena yang sudah pasti masuk surga itu adalah istri. Betul gak? Makanya dia butuh mengkuatkan bahwa ini kalau si perempuannya masuk surga, coba bayangkan Pak, dia di surga itu sama suami pertama atau sama suami kedua? Padahal Rasulullah SAW menjelaskan, ketika aku melihat neraka, paling banyak penghuninya adalah kaum perempuan. Jadi si Ustadz ketawa, apa iya si perempuan itu masuk surga? Tapi si Ustadz ketawa karena husnuzonnya penanya itu sangat tinggi sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini sikap yang baik. Nah, hubungannya bagaimana tadi dengan Asia, istrinya Fir'aun? Kan dia di bawah kepemimpinan, tanggung jawab, di bawah rumahnya siapa? Fir'aun. Nah, kemudian bagaimana dengan istrinya Nabi Lut? Yang meninggalkan dia, Nabi Lut, kemudian Nabi Nuh misalkan. Bagaimana istri-istri para nabi tersebut yang dijelaskan dalam Al-Quran, keadaan akhirnya seperti itu. Ya kan? Maka ayat ini menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Di sini kan jelas amr ini Pak. Dari ki, waqaya ki, ku, maka jamaknya adalah qu anfusakum, jagalah. Semua kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga anfusakum. Nah, diri kita dulu, baru wa ahlikum. Jadi bukan ahlikum dulu, baru anfusakum.
Anfusakum dulu, baru kalian mikirin keluarga kalian. Makanya Aisyah sampai bertanya, ya kan? Tidaklah seseorang masuk surga kata Rasulullah SAW karena perbuatannya, karena amal perbuatannya. Aisyah bertanya, wala anta ya Rasulullah? Termasuk tidak juga engkau ya Rasulullah? Termasuk aku kata Rasulullah SAW. Kecuali Allah Subhanahu Wa Taala meliputi dengan rahmatnya kata Rasulullah SAW. Jadi semua masuk surga atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana terhadap ayat ini? Dan korelasinya dengan beberapa nabi yang istrinya tidak mengikuti dakwahnya alaihi wassalatu wassalam. Poinnya adalah kita sudah lepas dari tanggung jawab untuk menyampaikan atau belum. Nah, di situ poin utamanya, Pak. Kita sudah menjaga atau belum? Contoh misalkan, bulan Ramadan, para ustadz kan dalam kultumnya, dalam kultum taraweh, kultum sebelum berbuka, bulan Ramadan adalah bulan dibelenggunya setan-setan, betul gak? Kan masyhur sekali ini. Terus para jamaah, Pak Ustadz, kok itu masih banyak warteg-warteg yang pada buka, rumah-rumah makan Padang yang pada buka? Kata siapa? Sebenarnya itu warteg udah ditutup. Cuma masalahnya masih banyak yang ngebuka lagi hordengnya begitu. Betul gak? Nah, permasalahannya adalah komitmen tadi. Pengikutan tadi terhadap ajakan sebuah kebenaran. Terhadap ajakan dakwah. Ada teman kita cerita, dia mudik pulang kampung ke Padang. Lewat Jambi, lewat daerah Jambi. Pas nyampe daerah Jambi, anaknya kan nggak puasa. Nah dia mampir Pak, melipir, dia beli. Yang dagang pada saat itu masih puasa nih Pak, belum berbuka. Dia beli makanan. Pas dia minta udah selesai makanan, maksudnya anaknya mau turun makan di situ. Tapi si penjual warung itu, si penjaga warung, si ibunya bilang, Pak, mohon maaf, tidak boleh makan di sini. Nah, ini komitmen, Pak. Ini berarti dia mengikuti dakwah bahwa puasa itu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Tapi kan ini untuk anak saya. Iya, Pak. Tapi saya berkomitmen, tidak boleh ada yang makan di warung saya pada siang hari di bulan suci Ramadan. Kalau misalkan kita warung sudah tutup setengah, sepertiga, 2/3, kita paksa juga buat buka jadi setengah atau buka full. Yang salah kira-kira siapa? Penjaga warung, dia nyari usaha Pak. Dia jual beli. Dan dia tidak mengatakan, saya tidak boleh menjual kepada orang yang berpuasa. Tidak ada larangan Pak jual beli di waktu puasa. Masalahnya adalah makannya pada saat di siang hari di bulan Ramadan, minumnya pada saat di siang hari di bulan Ramadan, atau kapan. Kan itu yang jadi masalah. Nah, maka poinnya pada ayat ini adalah kita sudah menyampaikan belum dakwah itu, kebenaran itu, larangan kemaksiatan itu kepada istri dan anak-anak kita. Jangankan kita Pak, Ibnul Jauzi rahimahullah, salah seorang anaknya, beliau nggak kuat. Karena apa? Anaknya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Coba baca di kitab Saidul Khatir itu biasanya disandingkan dengan suratnya Ibnul Jauzi kepada putranya. Yang melenceng jauh dari ajaran agama. Sampai-sampai Ibnul Jauzi ini menuliskan surat untuk anaknya dan dijadikan kitab oleh para ulama. Sedih sekali Pak, beliau manakala buah hatinya tidak melaksanakan ajaran Islam yang benar. Tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah menyampaikan atau belum? Kita sudah menjaga atau belum?
Kita sudah melaksanakan atau belum? Kita sudah mencontohkan atau belum? Perkara dia ikut atau tidak, perkara dia nurut atau tidak, perkara dia melenceng atau tidak, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting adalah qu anfusakum wa ahlikum naro, kita jaga maksimal, semaksimal kemampuan kita. Demikian Pak, wallahu a'lam. Mungkin yang awak bertanyakan. Ya. Benar kalau misalnya seorang ayah tidak akan melakukan menjadi perhatian, tidak sampai berapa atau jadi figur sebenarnya diharapkan. Atau sebaliknya, ibu yang melamar anak dengan sikap tidak berhati. Iya. Nabi Ibrahim alaihissalam, tentunya kita paham betul kisah beliau alaihi wassalatu wassalam bersama Nabi Ismail, yang bagaimana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggalkan istri dan anaknya, biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, ditinggalkan memang oleh Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Jadi apakah sang suami yang tidak bisa menjadi tauladan bagi anaknya karena keterbatasan waktu misalkan, maka dia harus mencari waktu-waktu potensial tadi, Pak. Waktu-waktu potensial dia usahakan dia bersama sang anak. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika datang mengunjungi anaknya Nabi Ismail, dan di kali yang pertama beliau tidak ketemu dengan Nabi Ismail. Dan kita ingat kisahnya, yang beliau temui hanyalah istrinya. Dan Nabi Ibrahim berpesan, tolong sampaikan kepada Ismail untuk mengganti palang pintunya. Itu pertemuan pertama. Kemudian di pertemuan yang kedua, ketemu lagi, Pak? Enggak juga kan? Di kali yang kedua nggak ketemu lagi dengan bapaknya Nabi Ismail. Lantas titip pesan buat Ismail dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Titip pesan untuk Nabi Ismail, untuk Ismail anakku, untuk membiarkan palang pintunya. Nah, berarti ada keterikatan yang sangat kuat yang tidak bisa dilepas antara anak dan bapak, antara bapak dengan anak, walaupun lama tidak pernah bertemu. Nah, berarti di sini menunjukkan bahwa pada saat waktu-waktu potensial, Nabi Ibrahim alaihissalam betul-betul menanamkan ikatan yang kuat kepada Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Nah, di sini poinnya, Pak. Jadi itulah yang kita cari, bagaimana bisa menumbuhkan ikatan yang kuat. Nah, bagaimana halnya pada saat seorang bapak tidak bisa menjadi figur, padahal waktu potensialnya banyak, artinya dia selalu bersama anaknya. Nah kemudian, atau istrinya sebaliknya, jadi bapaknya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi ibunya atau istrinya nih gantian. Makanya ini gunanya kita melaksanakan sabda Rasulullah SAW. Pada saat kita memilih pasangan kita, istri kita harus jelas bagaimana. Yang pertama adalah akhlaknya, bagaimana kecantikannya, bagaimana agamanya, bagaimana keturunannya, karena semua berpengaruh. Semua berpengaruh kepada pendidikan anak-anak kita. Nah, jangan sampai istri kita justru yang tidak mencontohkan kebaikan bagi anak-anak kita. Kan kadang kita laki-laki nih selalu mencontohkan sholat berjamaah, Pak.
Kalau memang anak lagi tidur pulas, kita juga nggak bisa ninggalin jamaah ke masjid. Maka sesekali kita tinggalkan dia memang pulas banget, ya sudah, kita tinggalin saja. Tapi kita titip juga sama istri, bahwa istri di rumah harus sholat tepat waktu. Jangan sudah adzan, alasan lagi. Pada saat suaminya berangkat, malah tepat waktunya ngelihat handphone. Akhirnya, anak yang bisa jadi bangun pada saat waktu sholat bapaknya ke masjid, dia melihat, loh, kok Umi masih megang HP? Kan adzan udah dari tadi. Oh iya, Umi nungguin abinya pulang dulu, baru nanti gantian Umi yang sholat. Apa yang menghalangi dia untuk sholat tepat waktu? Nggak ada yang menghalangi dia untuk sholat tepat waktu. Apa yang dilihat oleh anak, itulah waktu potensial sebuah pendidikan keluarga. Ketika memang salah satu dari pasangan ini sulit untuk menjadi contoh, maka yang pertama tentunya ya kita sampaikan dengan bijak bahwa kamu harus menjadi contoh bagi anak-anak kita. Atau istrinya bilang kepada suaminya, Abi, bolehlah sewaktu-waktu kita ikut kajian bagaimana orang tua menjadi contoh teladan bagi anak-anak. Karena bisa jadi si suami tidak pernah mendapatkan ilmu tentang keluarga. Bisa jadi sang suami tidak pernah mengerti ilmunya, nggak pernah tahu bagaimana mulainya. Contoh misalkan, Pak, kenapa ilmu ini sangat berharga? Motor metik. Pada saat pertama datang, kita kan suka lupa. Kita udah starter, nggak nyala-nyala. Bensin kita cek pas dinyalain, penuh. Cuma pas kita pencet starter, tetap juga nggak bisa digas. Pas teman kita datang, kenapa Sat? Ini motor nggak bisa dinyala-nyalain. Padahal tadi istri make udah ngisi bensin, bensinnya penuh. Sat, mohon maaf, standarnya belum diangkat. Oh gitu ya, standarnya harus diangkat dulu. Iya Sat, ilmu Pak. Sesimpel itu. Kalau orang yang tahu perkabelan kelistrikan, listrik di rumah mati, tak. Kita gelap, mana mau ngisi kajian subuh, malam-malam belum nulis materi. Kita udah ngedumel aja. Akhirnya kita, Ustaz, apa Ustaz? Antum ada orang yang bisa ngerti listrik gak? Listrik di rumah anak Pak, mati nih. Oh ada Ustaz. Ya, anak tunggu ya di rumah ya. Oke. 15 menit datang yang ngerti listrik. Assalamualaikum Ustaz. Kenapa Ustaz? Mati. Padahal anak nggak nyalain apa-apa. Oh siap Ustaz. Sebentar Ustaz, anak cek MCB-nya Ustaz. Dibuka panel MCB. Oh ini Ustaz, MCB-nya turun. Kalau turun naikin aja Ustaz. Oh gitu doang ya. Cuma dinaikin doang. Ilmu keluarga pun begitu Pak. Ilmu keluarga pun begitu. Contoh misalkan Pak. Istri itu bapak-bapak dan calon bapak, istri itu kesukaannya salah satunya mendengarkan kata-kata manis walaupun terkesan gombal dari suaminya. Saya ulangi nih Pak nih. Ibu itu, istri itu senang sekali mendengarkan kata-kata manis walaupun terkesan gombal. Ya daripada gembel Pak, mendingan gombal. Ya kan? Tapi mereka suka. Daripada kita ngegembel, ya mendingan kita ngegombal. Walaupun kadang-kadang jawaban dia itu seolah-olah menolak, tapi dia senang. Bi, menurut Abi, Umi udah cantik gak? Masya Allah Mi, kalau ada lomba cantik-cantikan, si cantik juara 2, Umi yang juara 1. Halah, walaupun dia begitu Pak, tapi dia suka. Ini kan ilmu Pak. Ya, ini untuk calon-calon suami nih. Ya, Syekh Farid. Kalau jadi suami, jangan ragu-ragu untuk ngegombal daripada ngegembel. Ya, ini ilmu. Dan banyak sekali rumah tangga, bayangkan Pak,
Yang ilmunya itu tidak kita tahu ini tempatnya di mana untuk mencari ilmu tentang ketahanan keluarga. Makanya Ustadz Ridwan Habibie selalu menyampaikan, masak aja Pak, masak. Itu ada fakultasnya. Betul nggak? Fakultas tata boga. Padahal itu paling banyak 3 kali kita. Kalau sama cemilan, oke lah 5 kali. 5 kali dalam sehari. Tapi pernah nggak kita dengar Fakultas Keluarga Indonesia? Nggak ada, Pak. Nggak ada fakultas keluarga di universitas seluruh Indonesia. Nggak ada. Maka di kajian-kajian keluarga, kajian-kajian tentang parenting, kajian-kajian tentang rumah tangga, yang calon suami dan calon istri pun wajib ikut. Alhamdulillah kita mendirikan School of Manten. Ini Ustadz Zaitun langsung yang instruksi. Jadi dikawal sama Ketua DPP Bidang Ketahanan Keluarga Ustadz Ridwan Hamidi. Karena banyak calon-calon ibu, calon-calon bapak, calon-calon abi, calon-calon umi yang dia gagap tentang ilmu pengetahuan rumah tangga. Ya. Misal Pak, kalau mau berhubungan, saya pernah tanya nih sama Ustadz lagi satu mobil. Kalau mau berhubungan bacanya apa? Bismillah Allahumma jannibna syaiton wa jannibi syaiton nama rozaqtana. Wah, pinter. Kalau selesai berhubungan, doanya apa? Ini ilmu, Pak. Ini ilmu. Kebanyakan para ustadz ketika ditanya, iya ya, kalau udah beres doanya apa? Ya, jadi semua itu bisa jelas, bisa terang, bisa enteng, bisa tenang dengan ilmu. Ya, semua dengan ilmu. Jadi cuma kata-kata alhamdulillah Ustaz Tirmizi, itu ilmu Ustaz. Itu ilmu. Banyak yang tahu sebelum berhubungan, wah hafalnya sebelum berhubungan aja. Giliran udah kelar, lupa dia sama Allah. Ini ilmu Pak. Adanya di mana? Kajian-kajian keluarga, kajian-kajian rumah tangga, kajian-kajian parenting. Bahkan ini ternyata ilmu yang kita butuhkan. Kenapa? Karena ternyata berkeluarga itu adalah ibadah yang paling panjang, ibadah yang paling lama. Seumur hidup pernikahan kita berada dalam ibadah. Kalau sholat 10-15 menit selesai. Puasa 30 hari selesai. Tapi ilmu rumah tangga, dalam sholat pakai ilmu rumah tangga. Dalam puasa pakai ilmu rumah tangga. Dalam bekerja pakai ilmu rumah tangga. Ternyata yang kita alfa selama ini ilmu tentang rumah tangga. Ya demikian, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah menjadikan keluarga kita keluarga yang bisa mencontoh kehidupan keluarganya Rasulullah Muhammad SAW, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kehidupan kita dalam berumah tangga. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.